Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga tanggal 14 bulan Maret 2025. Seperti biasa Pisces, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Pisces, langsung aja kita mulai. Set. Ada the lover tapi kondisinya di situ tuh terbalik ya, reverse. Kemudian di situ ada King of Wands, ada Five of Pentacles. Berikut di situ tuh hadir energi dari Eight of Pentacles, dan berikutnya di sana ada energi dari The Magician ya. Nah, berikut di situ ada energi dari The Empress. Kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords ya. Berikut ada energi dari The Hermit, dan berikutnya di situ ada energi dari Seven of Cups ya. Nah, jadi untuk di saat ini kamu sedang mengajak dirimu untuk jangan muluk-muluk ya. Mari lihat ya ketika ngejalanin hubungan sama si dianya gitu loh ya. Jadi ya kamu di sini tuh mari lihat sesungguhnya ingin ya relationshipnya kamu sama si yang bebek itu tuh relationship yang baik-baik saja gitu ya. Kalau ini urusannya pacaran ya, kamu nampaknya sudah kasih tunjuk gitu loh sama si pasangannya kamu bahwa kamu udah siap nih melangkah ke jenjang relationship yang lebih serius lagi gitu ya. Jadi kamu itu tuh kayak nunjukin sama dia, aku ini tuh sudah punya ini loh, kebisaan jadi istri, kebisaan jadi suami gitu ya. Apalagi kalau kalian ini tuh ternyata sudah memang berstatus sebagai suaminya dia atau sebagai istrinya dia. Jadi kayak kalian itu tuh nunjukin ke dia bahwa aku nih bisa kamu andalkan sebagai seseorang yang kamu butuhkan mendampingi hidupnya kamu. Gitu ya. Kamu di situ tuh kayak yang terus-terusan menchallenge dirimu ya untuk kamu terus-terusan kayak berusaha untuk mengupgrade dirinya kamu. Gitu loh. Ya. Karena kamu di sini tuh kayak nggak mau jadi beban si pasangannya kamu, tetapi justru kamu ingin menjadi seseorang yang tanda kutip ya berfungsi baik ya sebagai partner hidupnya dia, sebagai kekasihnya dia di situ ya. Jadi kamu kayak yang apa namanya di sana ya? Ya. Wajar ya kalau tadinya di dalam sebuah relationship kamu ingin begini, kamu ingin begitu hubungan kalian gitu ya, kamu ingin dia, terutama dia, kamu ingin dia menjadi suami yang baik, istri yang benar, atau pacar yang bersungguh-sungguh, ada ketulusan, ada keseriusan, ada integritas, ada respect di sana dan seterusnya ya. Ada yang kamu harapkan dari si dia. Tapi kemudian di sini tuh kamu yang alih-alih menuntut dia menjelma sebagaimana ekspektasinya kamu. Mari lihat kamu di sini tuh gentle gitu ya. Kamu di sini tuh justru jadi manusia dewasa yang udah deh, aku nggak usah harap-harap muluk-muluk gitu ya dari si dia, walaupun sesungguhnya itu bukan muluk-muluk ya. Tapi kamu yang seperti aku dulu, aku bentuk diriku gitu ya. Aku dulu yang nunjukin sama dia. Nah, jadi jangan-jangan kamu mau membentuk si seseorang ini ya sebagai pasangan idealnya kamu, tetapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang dewasa gitu ya. Jadi kamu itu tuh yang kayak nggak mau misalnya ini tuh ada perjuangan sepihak saja, yaitu dari dia. Tapi kamu mau tunjukin aku siap berjuang bersama, berjuang dengan kamu. Gitu, menjadi versi terbaik. Membangun hubungan yang luar biasa baik. Nah, di situ ya. Dan ya, kalau melihat kamu itu tuh cukup sibuk gitu ya, terutama rentang 7 hingga rentang 15 Maret ini ya, 14 Maret ini kamu kayaknya sibuk banget ini. Sibuk banget dalam artian mau
unjuk tampil ya, unjuk tampilkan sisi baiknya kamu itu ke si Yayang Bebek situ. Kamu kayak bisa aja mau cari-cari tahu gitu ya. Dianya tuh butuh apa sih dari kamu? Butuh apa sih dari sebuah relationship? Kamu sibuk mau cari-cari tahu dan kamu kayak yang mendorong dirimu, udah, aku kasih itu, aku beri itu, aku menjadi itu. Gitu lah. Ya, di sana, Pisces. Jadi kayak misalnya kamu tahu, oh dia ini tuh kayaknya butuh bantuan finansial. Mari lihat kamu di situ tuh mau, udah deh, aku kerja atau aku sisihkan duitnya aku atau aku kasih aja tabungannya aku untuk dia. Bahkan sampai begitu apanya kamu ya, effortnya kamu dalam hubungan kalian. Tuh ya. Oh, dianya butuh teman curhat misalnya. Padahal ini tuh kamu hidupnya juga sibuk gitu ya, tapi kamu kayak menyediakan diri ya. Di sela-sela kesibukannya kamu kayak masih ngesempatin berbagi waktunya kamu dengan si dia gitu loh. Apa aja lah butuhnya dia. Kalau melihat kamu di situ tuh coba hadir gitu ya. Bahkan yang hal-hal yang nggak bisa kamu lakukan itu tuh kamu ajak dirimu, udah deh, ayo bisa gitu ya. Itu kamu lihat, saking seriusnya kamu tentang relationship ini, saking seriusnya itu ya, karena kamu nggak ngelihat ini tuh hubungan yang bercandaan. Baik ini tuh hubungan yang masih modelnya pacaran ya, apalagi kalau ini tuh statusnya kamu udah suaminya dia atau istrinya dia. Oh, kamu nggak main-main di sini, mari lihat. Oh, kamu udah dalam mode beneran betul nih ya, jadi istri, jadi suami, jadi kekasih di situ. Dan gak ada pelit-pelitnya kamu ini, mari lihat, gak ada pelit-pelitnya ya. Ya kalau untuk hal yang terlalu nekat ya memang pastilah kamunya itu tuh gak mau gitu ya, karena ini tuh tipe Pisces yang mari lihat ya masih waras, masih normal dan sudah dewasa gitu. Apa-apa yang membahayakan dirimu ya tidak kamu lakukan. Apa-apa yang kiranya apa ya, jadi kayak pas dia, porsinya itu tuh pas lah. Enggak yang ceritanya kayak anak muda yang nekat-nekat enggak karu-karuan, enggak. Kamunya enggak. Itu kalau mari lihat ya. Misalnya ini tuh contoh ya, contoh nekat enggak karu-karuannya itu tuh, misalnya hubungan kalian itu tuh LDRan ya. Kamu misalnya ada di Singapura, sementara dianya ada di Jombang misalnya ya. Enggak lah, kamu selalu akan menyempatkan waktunya kamu flight dari Singapura sana untuk menjumpai dia saban hari, saban waktu, saban minggu, saban bulan, ya enggak juga gitu ya. Tapi kamu mengkompensasi ketidakhadirannya kamu dalam bentuk misalnya chattingan sering, video callan rutin, teleponan intens misalnya, yang kayak gitu ya. Itu contoh aja ya. Nah di sana. Atau ini maaf banget, misalnya ini hubungannya masih pacaran, terus dia meminta adegan ranjang dengan kamu, sementara ya kalian masih belum sah sebagai suami istri. Kamu ndak mau gitu ya. Kalau mari lihat, kamu nggak mau, kamu yang menolak gitu ya. Tapi kamu ya hadir sebagai kekasih yang penyayang, yang lembut, yang bertanggung jawab, ya, yang memberikan rasa terlindungi ke dia gitu ya. Di situ kalau mari lihat ya, kamu ngajak dia ya happy dengan cara yang lain, bukan dengan cara berkeringat bersama di atas ranjang, gitu ya, maaf ya. Di situ. Jadi yang kayak kalau mari lihat itu tuh sudah bener lah ya, sudah sangat amat bener lah. Kamu itu tuh udah dapet poin jempolan lah gitu ya, 2 jempol, 4 jempol gitu ya, sebagai seorang pasangan di situ ya. Kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, dan kamu ingin nunjukin
Ya, kamu ingin nunjukin rasa sayangnya kamu itu dengan sempurna, rasa cintanya kamu itu tuh dengan baik dan benar. Tetapi tentu sesuai dengan porsinya lagi-lagi ya. Sebab ini tuh kalian kan udah dewasa ini. Mari lihat ini tuh pembacaan, kamu bisa aja usianya masih 21 tahun, tapi kayak yang entah itu sebab didikan keluarga kamu, lingkungan kamu, atau kamu membentuk dirimu sendiri. Pola pikirnya kamu itu tuh udah kayak orang-orang usia 40-an. Ya, yang beberapa ya ini tuh nggak bisa lagi, usianya itu tuh muda ya, dikatakan mungkin sudah 28 tahun ke atas lah ini. Itu ya. Udah bener-bener udah mateng kamu ini, setidaknya secara jiwa ya, mental, emosional, mari lihat kamu udah mateng. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi kamu ya total gitu ya, kamu total banget ngejalani relationship ini. Di situ ya, kamu total banget, kamu itu tuh kayaknya nggak mau main-main lah gitu ya, bangun hubungan sama si seseorang ini. Beberapa di sini tuh mari lihat, maaf ya, ini tuh barusan masuk intuisinya, nampaknya kamu sedang deket juga gitu ya, kamu sudah punya pasangan tapi kamu deket, barusan aja dideketin ya, bukan kamu yang ngedeketin orang, tapi kamu yang dideketin oleh seseorang ya. Ketika kamu dideketin oleh seseorang, mari lihat di sini tuh kamu kayak terbuka dalam sikap yang masih tahu ada batasannya, walaupun kamu tahu ini orang kok kayaknya menjurus-jurus ke arah intim sama kamu. Itu ya. Kamu di situ tuh nampaknya profesional, sebab ini ada beberapa pertemuannya ketika dalam ranah bisnis, karir gitu ya. Kamu di situ tuh nampaknya memang sebenarnya tertarik sama seseorang ini ya. Tetapi ketertarikannya kamu itu tuh masih bisa kamu halang-halangi, kamu batas-batasi supaya tidak terjerumus kamunya itu ke hubungan perselingkuhan. Mari nampak ya, kamu boleh seneng lihat dia, kamu sudah boleh menilai positif tentang kegantengannya dia kah, kecantikannya dia kah, kecerdasannya dia kah, kerennya dia kah, dan seterusnya gitu ya. Kamu udah bisa ngasih poin positif, poin plus. Tapi di sini tuh kamu cukup berhati-hati kalau mari lihat ya. Kamu gak mau ngerusak kehidupan yang kamu bangun selama ini dengan pasanganmu yang lain hanya demi orang baru ini gitu loh, orang yang lagi ngegodain kamu ini. Ini terutama bagi Pisces yang jenis kelaminnya perempuan ya gitu. Di sana kamu lagi dideketin oleh orang baru nih, dan kayaknya cara pendekatannya dia sama kamu cukup gigih ya di awal-awal hubungan. Tetapi kegigihan itu tidak akan kamu lihat untuk di rentang 7 hingga 14. Ya, yang biasanya dia itu tuh ngajak kamu jumpa, chatting kamu, telepon kamu, say apalah gitu ya, beramah tamah terus ke kamu. Ini tuh bisa dianya agaknya menjauh ya. Nampaknya di situ tuh agak menjauh-jauh gitu loh. Ya, agak-agak menghindar itu dari kamu. Sebab orang ini tuh kelihatan seperti yang ini ya, kayak ada juga kesadarannya dia bahwa nampaknya kamu itu tuh nggak bisa diajak untuk nakal ya. Nampaknya kamu itu tuh nggak bisa diajak untuk nakal, nggak bisa diajak kamu itu tuh untuk main-main, sehingga seseorang ini tuh nanti tahu-tahu diri gitu ya, tahu-tahu diri, dan kemudian dia akan menjauh ya, dia akan menjauh dari kamunya di situ ya. Tapi kamu nggak usah paksa-paksain ya. Kalau misalnya pembacaan ini resonate sama kamu, jika dia memang menjauh dari kamu, kamu bilang puji Tuhan ya, alhamdulillah kamu sudah terselamatkan dari godaan ya. Kamu jangan yang kayak pakai acting ngerasa tersakiti lah, ngerasa kehilangan lah gitu ya. Jangan ya. Sebab ada juga ini kemungkinannya kamu akan coba-coba berharap-berharap
Ini ya, kalau yang masih pacaran, sorry. Yang tadi ya, yang posisinya kamu sudah punya pasangan sesungguhnya tapi dideketin oleh yang lain, ya, nanti bisa kamu itu tuh mau terpleset gitu. Walaupun awal-awalnya kamu kayak ngerasa enggak nih, aku nggak boleh nih berlebihan, aku nggak bisa nih, aku harus konsisten nih dengan relationshipnya aku. Tapi namanya manusia ya, manusia itu tuh kadang-kadang dia terlena pada godaan itu ya, pada godaan untuk berjuang, untuk berharap. Hati-hati kamu di sana ya Pisces ya, situ. Soalnya ini orang tuh kayak menarik banget kalau mari lihat ya. Jadi kamu jangan macem-macem main-main sama si seseorang ini. Udah bener itu tadi kamu yang bikin batasan antara kamu dengan dia ya. Nah, jadi kalau dilihat ini energi seseorang ya, energi pasangannya kamu ini ya, jika ini tuh pacarannya baik-baik ya, atau itu tuh jika urusannya sudah rumah tangga, ini bisa aja kok kayaknya di awal-awal rumah tangganya kalian atau di awal-awal pacarannya kalian, bagus banget ya orang ini ya, bagus banget ini suaminya kamu ini, istrinya kamu ini, atau kekasihnya kamu ini, bagus banget gitu ya. Jadi kayak yang kompak banget kalian gitu ya, seperti yang kelihatan akur banget gitu ya. Kok kayaknya itu tuh bisa sampai bikin orang-orang cemburu lah ngelihat kalian, atau jadiin relationship kalian ini tuh sebagai role model gitu ya. Nah, memang untuk di masa-masa 7 hingga 14 ini sepertinya agak-agak mendingin ya, si pasangannya kamu agak-agak mendingin. Soalnya orang ini tuh mari lihat seperti yang sibuk banget ya, dia lagi ada kesibukan di sana. Jadi kayak hidup dia itu tuh dia sadari nggak bisa ya hanya sebatas seperti mau mentingin ya, mentingin kesenangannya kamu, kebahagiaan kamu, kenyamanannya kamu, nggak bisa. Jadi ada ini kayak orangnya mikir gitu ya, bahwa uang tuh penting banget untuk support system, tetap menjaga keharmonisannya kalian. Rumah tangga ini tuh bisa tetap tegak berdiri sebab ada support finansial di situ. Jadi ada beberapa yang dia bisa nih habis-habisan ngecuekin kamu gitu ya, habis-habisan ngecuekin kamu di sana. Dia diem aja gitu ya, dia terlalu sibuk ya sama pekerjaannya dia terlalu sibuk sama aktivitasnya dia gitu loh. Dan ya mungkin kayak seseorang ini tuh bisa agak-agak lengah juga ya. Dia tahu bahwa kamu akan kesepian, bahwa terlalu over dianya menghabiskan waktu untuk hal lain, dan sama sekali kok kayaknya tidak memberikan atensi sama kamu. Dia tahu itu gitu ya. Dan dia yang kayak gini, ketika dia memang tidak bisa proaktif ya, ketika dia tidak punya inisiatif mengawali koneksi sama kamu, dia berharap kalau kamu yang melakukannya. Nah, seperti itu. Ya. Dia berharap kalau kamu melakukannya. Jadi, walaupun kamu tahu suaminya kamu ini, istrinya kamu ini, atau pacarnya kamu ini tuh lagi sibuk, ya, kamu mungkin niatannya baik, udahlah aku nggak usah lah ganggu dia. Aku nggak usah lah chatting-chatting, aku nggak usah lah telepon-telepon. Jangan ya, jangan. Kamu aja telepon, nggak apa-apa tuh. Memang itu yang dia mau. Kamu aja telepon, kamu aja yang chatting, kamu aja yang sempatkan dirimu untuk berjumpa dengan dia. Gitu ya. Gantian dulu, gantian ya. Di sana, gantian. Gitu. Kasih kejutan-kejutan tetap kejutan-kejutan manis gitu ya. Dikit-dikit aja, atau ya kalau kamu punya energi ekstra, ya ambillah dulu peran lebih banyak gitu ya. Dan mari rasa kamu ya tahu itu sih ya, kamu paham itu ya. Jadi kalau kekasihmu ini, pacarmu ini kok kayaknya mengabaikan kamu gitu ya, itu tuh bukan berarti dia ingin space ya. Dia kayaknya lagi ngasih ruang aja ya, dia kayak ngasih kesempatan aja, ngasih panggung sama kamu, biar kamu dulu lah yang sibuk gitu ya, biar dia dulu yang gantian menerima, diberi, menunggu, menanti gitu loh ya. Di sana balik poin dulu di situ ya. Walaupun dia bilang sama kamu dianya
eh, lagi nggak bisa luangin waktu sama kamu. Tapi kalau kamu coba-coba hadir, dia seneng kok itu, dia happy di sana. Karena ini tuh takut-takutnya gitu ya, takut-takutnya ada beberapa Pisces yang kurang paham gitu loh. Bersikap itu tuh seperti apa. Maksudnya kamu, wah ini baik nih, dengan cara aku hanya duduk-duduk aja, diam-diam, menunggu menanti dia gitu ya, supaya aku tidak mengusik, aku nggak ganggu dia gitu ya. Jadi kamu duduk-duduk cantik gitu, padahal bukan itu yang diinginkan oleh pasangannya kamu ini ya, Pisces. Ya, secara komunikasi sangat amat terbatas kalian berdua gitu, tapi jangan biarkan bacaan ini tuh mengalir begitu aja ya, terjadi begitu aja gitu ya. Oke, dia tidak chatting kamu, dia tidak telepon kamu duluan, tapi kamu yang duluan chatting, kamu yang duluan telepon ya, terutama kalau ini cerita udah suami istri. Oke, gitu ya. Jangan biarkan dia kayak terputus ya, terputus koneksi batin, koneksi emosional, mental dengan dirimu. Nggak peduli seriuh apa, tapi jangan terlalu sibuk ya, jangan terlalu berisik gitu loh. Secukupnya aja, secukupnya aja. Oke, baik. Nah, dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Taurus, Libra, ada Virgo di situ. Berikut ada energi dari Pisces, ada energi dari Taurus, ada energi dari energi dari Virgo, energi dari Sagittarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.